Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sama Lydia, NIM saya 0801138308300889. Di sini saya ingin mengerjakan tugas nomor 5 dari 8 soal yang telah diberikan Ibu Anita. Ya, di sini saya udah membuat programnya, yaitu yang pertama include IOStream, yang dimana untuk mengimport library IOStream untuk input in dan output cout. Nah, kemudian using namespace std itu agar tidak mengulang std lagi di awal in cout. Nah, kemudian pakai void input in r itu array. Nah, in n itu membuat fungsi bernama input untuk mengisi array dan parameter. Nah, kemudian for in i sama dengan 0, i lebih kecil dari n i plus plus. Nah, itu perulangan dan indeks 0 sampai n-1. Nah, kemudian in array i. Nah, itu mengisi setiap elemen array dari input user. Nah, kemudian tutup ini untuk akhir input. Nah, kemudian in jumlah genap rekursif, in array, in n, in index sama dengan 0. Nah, ini untuk array dan n ini untuk jumlah elemen dan ini untuk indeks. Nah, itu untuk ini sebentar. Nah, itu untuk fungsi untuk menjumlahkan bilangan genap dengan rekursif. Kemudian indeks saat ini default mulai dari 0. Nah, kemudian if indeks sama dengan n, return n. Nah, ini itu base case. Jika indeks sudah sampai akhir array, maka berhenti dan kembali ke 0. Kemudian, if array index persen 2 sama dengan 0. Itu untuk cek apakah elemen sekarang adalah genap, kemudian return array index plus jumlah genap rekursif array n index plus 1. Nah, itu jika bukan genap maka lewati dan lanjut ke indeks berikutnya. Kemudian else, kemudian return jumlah genap rekursif array n index plus 1. Nah, itu yang dimana jika bukan genap maka lewati dan lanjut ke indeks berikutnya. Nah, kemudian ini adalah tutup untuk return ini dan ini untuk in. Kemudian masuk ke in jumlah ganjil rekursif. Nah, ini in array, in n, dan in index sama dengan 0, sama seperti yang di atas tadi. Itu untuk fungsi untuk menjumlahkan bilangan ganjil dengan rekursif. Nah, kemudian indeksnya itu dimulai dari 0. Kemudian if index sama dengan n, return 0. Nah, itu yaitu berhenti saat indeks habis. Kemudian if r index persen 2 tidak sama dengan 0, itu cek apakah bilangan ganjil. Kemudian return array indeks jumlah plus jumlah
plus jumlah ganjil rekursif array n index plus 1. Nah, itu jika ganjil maka tambah ke hasil. Nah, kemudian di else return jumlah ganjil rekursif array n index plus 1. Nah, yang dimana itu jika tidak maka lanjut saja tanpa menambah. Kemudian ini tutup programnya. Nah, kemudian masuk ke in main itu yaitu fungsi utama. Kemudian in n yaitu sebuah variabel untuk jumlah data. Nah, kemudian si in n yang dimana untuk membuat array dengan ukuran n. Nih. Nah, kemudian tapi ini itu disebut variabel length array, tidak standar di semua compiler. Kemudian in array n yaitu memanggil fungsi untuk mengisi array. Nah, kemudian input array n. Nah, di sini kemudian si out jumlah genap sama dengan jumlah genap rekursif array n. Itu untuk menampilkan hasil jumlah bilangan genap. Kemudian ini untuk menampilkan jumlah bilangan ganjil. Kemudian ini akhir program. Kita cek. Nah, kita cek. Oh, belum terpencet. Ini tidak boleh dispasi. Coba lagi. Nah, di sini kita masukin 5. Dan kita masukin 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu kenapa dibilang jumlah genapnya ada 6? Karena jumlah genapnya di sini 2 sama 4. Nah, 2 ditambah 4 itu sama dengan 6. Nah, kemudian jumlah ganjilnya itu 9, yaitu 1, 4, dan 5. 1, 3, dan 5. 1 ditambah 3 itu 4, ditambah 5 itu 9. Maka akan mengeluarkan seperti ini. Nih, belum ke share tadi ya. Nih yang saya bilang tadi, ini kan jumlah genapnya 2 sama 4, maka dijumlahkan, maka hasilnya 6. Kemudian jumlah ganjilnya itu 1, 3, dan 5 dijumlahkan yaitu 9. Nah, maka kita masuk ke bagian nih. Nah, di sini ada penjelasan program, yaitu yang dimana program dibuat untuk menghitung jumlah bilangan genap dan ganjil dalam array menggunakan rekursif. Kemudian yang kedua, program mendeklarasikan n yaitu sebagai jumlah data. Kemudian arr itu sebagai array untuk menyimpan angka. Kemudian pengguna memasukkan jumlah data n dan program menginput semua elemen array. Kemudian fungsi jumlah genap itu menghitung total bilangan genap secara rekursif. Jika elemen habis maka hasil 0. Jika genap maka ditambah ke hasil. Kemudian fungsi jumlah ganjil yaitu untuk menghitung total bilangan ganjil secara rekursif. Jika elemen habis maka hasil 0. Jika ganjil maka ditambah ke hasil. Kemudian rekursif bekerja dengan memanggil fungsi sendiri
hingga indeks selesai. Dan kemudian program menampilkan jumlah bilangan genap. Program menampilkan jumlah bilangan ganjil. Kemudian selesai. Nah, kemudian ini program yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, dan ini ada pseudocode, yaitu var variabel n i yang bertipe integer, r itu sebagai array yang bertipe integer, function jumlah genap, r in n index, dan if index sama dengan n, return 0, as if array index mod 2 sama dengan 0. Mod itu adalah persen, return array index plus jumlah genap, array n index plus 1. Kemudian else return jumlah genap array. Kemudian function jumlah ganjil r and index. Kemudian if index sama dengan n, dan return n, else if array index mod 2 tidak sama dengan 0, return array index plus jumlah ganjil. Kemudian return jumlah ganjil, dan and if begin tuh untuk awal, untuk memulai program awalnya. Kemudian write n disimpan di n. Kemudian for i maka 0 to n 1. Kemudian write akan disimpan di array i. Kemudian dia akan menampilkan jumlah genap. Kemudian akan menampilkan jumlah ganjil. Kemudian selesai. Nah, di sini flowchartnya yaitu ada fungsi main. Fungsi main itu yaitu awal programnya. Kemudian itu ada awalnya itu start, dan kita masuk ke n, maka masuk ke rn. Nah, jadi di sini kita bakalan masuk ke jumlah genap rekursif array n. Maka dia akan masuk lagi ke jumlah ganjil rekursif array n. Kemudian selesai. Kemudian di sini di sini itu ada fungsi input, yaitu yang akan dimulai dari start, kemudian i sama dengan 0 to n. Jika true, maka ke array, i, dan kemudian ke i++, kemudian masuk ke perulangan lagi, dan jika false dia akan n keluar. Nah, kemudian ini fungsi genap rekursifnya, yang dimana dimulai dari start. Nah, kemudian ke jika true dia akan masuk ke 0. Kemudian jika true dia akan masuk ke if selanjutnya, index persen atau mod 2 sama dengan 0. Kemudian jika true nih ke jumlah genap rekursif. Oh, ini salah ketik. Rekursif ini ya maksudnya. Kemudian n index plus 1. Nah, kemudian jika true jumlah genap rekursif n index plus 1. Nah, kemudian ini ada di fungsi ganjil rekursif. Di sini ada start index sama dengan n, jika true maka masuk ke 0, jika true masuk ke ini indeks persen 2 tidak sama dengan 0. Jika true dia ke jumlah ganjil rekursif n index plus 1. Kemudian jika true jumlah ganjil rekursif n index plus 1, kemudian masuk ke selesai. Itu saja yang dapat saya jabarkan atau saya jelaskan. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi untuk Ibu. Di sini banyak typo. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.